suatu daerah, terjadinya erosi nilai-nilai budaya. Menurutnya, rasa nasionalisme dari Woi. Bisa diulangkan? Desme. Tadi. Mulai kita di laptopku mati, perekam layar nah. Oh, itu Mi, aku bilang pakai Zoom karena biasa ngeleki kalau direkam layar begitu, tapi dari kalian Ji, diulang Pak Ena lagi. Sebelumnya tadi juga banyak kesalahan. Saya ulang ya. Bagaimana? Oke. Saya ulang. Ingat nah, waktunya cuma 5 menit per kelompok untuk menjelaskan materinya. Ada sesi tanya jawab kah? Kayak sepertinya di akhir saja sesi tanya jawab, kayak sudah semua kelompok di akhir, tapi 1-2 pertanyaan saja dikumpul dari semua kelompok. Biar tidak terlalu memakan waktu. Bagaimana? Baik. Per kelompok hanya 5 menit diberikan untuk menjelaskan jadi semua materinya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kepada kelompok 2 kami persilakan untuk mempresentasikan kelompoknya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kebudayaan Indonesia di Era Globalisasi Terhadap Identitas Nasional Indonesia. Baik, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ada saya sendiri, Nur Halifah sebagai moderator, Nur Fadila Mansyur sebagai pemateri, Aulia sebagai pemateri, dan Muhammad Aminullah sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri, dipersilahkan. Kebudayaan adalah sebuah dari cara hidup sekelompok orang, yang berarti cara mereka melakukan sesuatu. Akan tetapi, seiring berjalan waktu, kebudayaan Indonesia sendiri mulai terkikis dengan adanya globalisasi. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini, sehingga dengan adanya globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah, terjadi erosi nilai-nilai budaya menurut rasa nasionalisme dan patriotisme. Hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong dan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode studi literatur baik dari buku, jurnal, ataupun referensi lain yang mendukung penelitian. Baik, saya akan lanjut ke hasil penelitian. Yang pertama, kebudayaan Indonesia. Keanekaragaman budaya itulah yang dapat menjadi ciri khas bangsa Indonesia dan sebagai pembeda antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pasal 32 yang menjelaskan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Yang kedua, identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari akar-akar yang melandasi identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Yang ketiga, kebudayaan sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dua faktor mendukung kelahiran identitas nasional. Yang pertama, faktor objektif. Yang kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik,
dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Salah satu yang menjadi kebudayaan Indonesia adalah batik. Kemudian yang keempat, pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan Indonesia pada saat ini telah terpengaruh oleh budaya luar akibat arus globalisasi, di mana masyarakat saat ini lebih memilih dan menyukai budaya luar, sehingga budaya lokal yang seharusnya dilestarikan, dipelihara, dan diperkenalkan sebagai keciri khasan bangsa Indonesia menjadi tertimbun dan terlupakan oleh budaya luar. Baik, adapun dari presentasi tadi itu kebudayaan merupakan salah satu identitas nasional dan sebagai pembeda antar bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Akan tetapi, kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat proses globalisasi ini, sehingga menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ke kelompok pertama yang sebelumnya ada kendala kayaknya. Jadi kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk mempresentasikan materi yang sudah dibuat melalui PPT. Dipersilahkan. Cantik dan baik. Cantik Darmana ini. Bisa dipercepat? Siapa bisa? Share screen kan, Kak? Apa? Nggak bisa ke saya sedang merekam layar, Kak. Saya yang share screen, Pak. Haiko mulai dari slide pertama.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rasmi Astini, Binasti, Kesha Saranga, dan Sultan Rahul Wiringkanai. Kali ini kami akan membahas tentang identitas politik. Pembacaan materinya dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Membahas mengenai identitas politik, yang pertama perlu diketahui adalah landasan teoritis. Nah, membahas mengenai landasan teoritis dari politik identitas, yakni harus diketahui hubungan antara agama dan politik, di mana menurut Harriet Moko pada tahun 2010 menjelaskan bahwa upaya memahami kaitan dan politik menyentuh 3 mekanisme, yaitu kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial atau biasa disebut sebagai fungsi ideologi, kemudian agama sebagai faktor identitas, dan legitimasi etis hubungan sosial, di mana Agnes Heller yang telah mendefinisikan politik identitas adalah sebagai sebuah gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah pada suatu perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Yang kedua yaitu politik identitas dan keutuhan NKRI. Identitas sebagai politik pada dasarnya tidak masalah, karena itu bagian dari realita dari mana kita berasal. Yang menjadi problem dikala identitas ini diamplifikasi, dimanipulasi untuk target-target politik sembari membenturkan dengan identitas lawan. Padahal kita hidup dalam sebuah pluralitas atau kemajemukan yang tidak bisa kita hindari, dan kita juga tidak hidup dalam logika zero sum. Bila yang satu menang maka yang lain kalah, sebagaimana apa itu politik terbuka. Dan yang paling berbahaya ialah politik identitas bisa mengesampingkan rasionalitas. Dari hal ini akan banyak sekali rentetan akibatnya. Bisa kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang sekedar populis. Syamsuddin Haris menggambarkan dengan gamblang tentang bahaya disintegrasi bangsa dalam tulisannya berjudul Salah Urus Negara dan Rapuhnya Keindonesiaan. Menurutnya, potensi politik dan disintegrasi berakar pada kecenderungan elit politik di hampir semua tingkat untuk memanipulasi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Adapun beberapa bahaya penyalahgunaan politik identitas, yaitu yang pertama tentunya dengan penyalahgunaan politik identitas pastinya mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menimbulkan adu domba atau perpecahan, ancaman terhadap pluralisme, juga menimbulkan polarisasi dan fragmentasi kekuatan politik, dan yang terakhir yaitu membawa perselisihan atau konflik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Si kecil itu. Islam merupakan identitas pertama dan utama yang paling rentan
rawan untuk disalahgunakan dalam praktik politik identitas di Republik yang kita cintai ini. Simbolisme agama Islam dalam politik di negara dan politik kebangsaan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang belum tuntas dirumuskan jawabannya. Sejak merumuskan dasar negara di awal kemerdekaan, pertarungan benturan ideologis antara agama dan politik tidak merumuskan dasar negara di awal kemerdekaan, pertarungan antara agama dan politik tidak terelakkan telah mewarnai proses kesepakatan politik untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara dan menggelorakan kembali jiwa serta semangat nasionalisme secara lebih kreatif dan efektif. Penyalahgunaan praktik politik identitas yang cenderung dibiarkan merupakan bukti kalau negara tidak berdaya, bahkan hampir kalah dalam menjalankan fungsinya secara optimal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tutup nih. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kelompok 3 yang akan mempresentasikan materinya. Kepada kelompok 3 dipersilahkan. Kebetulan saya sendiri itu kelompok 3. Tunggu dulu, saya yang share screen. Baik. Aduh, kamu tertutup. 4, kelompok 4 itu. Apakah presentasi kami terlihat? Jelas? Jelas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi ancaman budaya pop atau kultur terhadap penguasaan identitas nasional masyarakat urban. Anggota kelompok kami, Fahira Koherani, saya sendiri sebagai moderator, Muhammad Dafa, Andi Muhammad Fadil Aksa, dan Salsa Hairul Nisan. Identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang terbentuk dari faktor etnis, teritorial, bahasa, agama, dan sejenis
Selain itu, dari faktor pembangunan, salah satu faktor yang mempengaruhi dinamika identitas nasional adalah globalisasi. Globalisasi dimaknai dengan kebebasan masyarakat dunia dalam mengembangkan berbagai aspek kehidupan seperti ilmu pengetahuan, teknologi, dan lain-lainnya. Pembaruan nilai dan ideologi lintas negara merupakan implikasi dari berkembangnya teknologi sehingga dengan mudah masyarakat dunia saling berkomunikasi antara satu sama lain. Globalisasi diartikan sebagai suatu era yang ditandai dengan perubahan tatanan kehidupan dunia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi sehingga interaksi manusia menjadi sempit serta seolah-olah dunia tanpa ruang. Salah satu budaya yang berkembang sejalan dengan berkembangnya era globalisasi adalah budaya populer atau disebut budaya pop kultur. Dalam konsep budaya, dimensi konkret budaya populer terwujud dalam artefak-artefak dan budaya seperti makanan, musik, program televisi, arsitektur, pergaulan, periklanan, dan lain-lain. Sedangkan dalam dimensi abstrak budaya populer ini terwujud dalam nilai ideologi, norma, dan kepercayaan tradisi. Dan budaya pop juga sering menghadirkan sesuatu yang bersifat instan dan juga glamor, misalnya budaya shopping, pergaulan bebas, budaya nongkrong, transgender, dan pria metroseksual, infotainment dan selebriti, serta kebiasaan lain yang bersifat populer dan banyak diminati oleh masyarakat pada umumnya. Beberapa kebiasaan-kebiasaan yang dibawa oleh budaya pop tersebut dianggap bertentangan dengan nilai-nilai tradisional dalam masyarakat Indonesia. Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat memengaruhi individu dalam mendefinisikan identitas diri yang selanjutnya dapat berdampak pada identitas nasional bangsa. Identitas nasional merupakan pemahaman tentang jati diri masyarakat dalam suatu entitas yang memiliki kesamaan nasib dan tujuan, dan identitas nasional berkaitan dengan nilai-nilai sejarah dan cita-cita yang menyatukan suatu kelompok masyarakat dalam suatu ikatan. Postmodernisme dan budaya populer. Populer merupakan konteks gagasan tentang budaya postmodernisme pertama yang terbentuk dan tren budaya dalam postmodernisme yang menentang pemusuhan modernisme terhadap budaya massal. Tanda-tanda yang paling jelas dari postmodernisme dengan gaya penggunaan efek khusus dan gambar dengan mengorbankan konten, karakter, substansi, narasi, dan komentar sosial. Postmodernisme menggambarkan kemunculan sebuah masyarakat di mana media massa dan budaya pop adalah institusi yang paling penting dan kuat. Media massa dan budaya pop mengendalikan dan membentuk semua jenis hubungan sosial lainnya. Baik, identitas nasional masyarakat urban. Identitas nasional dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang tidak hanya terbentuk karena faktor etnis, teritorial, bahasa, dan agama, tetapi juga karena faktor pembangunan dalam konteks globalisasi. Sarina dan kawan-kawan 2017 mengumumkakan bahwa identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman, sejarah, dan penderitaan. Oh, astaga, sorry, tidak nyala ternyata tadi mic-ku. Saya ulang, identitas nasional masyarakat urban. Identitas nasional dipahami sebagai kondisi dinamis di mana terbentuk karena faktor etnis, teritorial, bahasa, agama, dan sejenisnya, tetapi terjadi juga karena faktor pembangunan dalam konteks globalisasi. Sarina mengemukakan bahwa identitas nasional terjadi karena kesamaan antara kepribadian nasional atau jati diri nasional suatu bangsa yang terbentuk karena kesamaan dalam pengalaman, sejarah, dan penderitaan.
Ancaman budaya populer terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. Ancaman budaya populer terhadap penguatan identitas nasional masyarakat urban. Identitas nasional yang bersifat dinamis memberikan dampak dilematis masyarakat dalam merepresentasikan identitas nasionalnya. Masyarakat urban cenderung mengikuti kebaruan dan arus utama sehingga dikhawatirkan akan mengalami kebingungan dalam menginternalisasikan nilai atau ideologi yang berkembang dalam masyarakat karena adanya sistem globalisasi. Hal ini dianggap dapat menjadi sebuah ancaman bagi penguatan identitas nasional bangsa karena apabila masyarakat tidak mampu melakukan filterisasi dengan baik, maka akan terjadi sebuah pembenturan nilai-nilai atau ideologi yang dibawa oleh arus global tidak seluruhnya dapat berbaur dengan dan diadopsi dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai hidup yang berkembang dalam masyarakat Indonesia tercermin dalam sebuah ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ancaman budaya pop terhadap identitas nasional tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keutuhan sikap afiliasi dan kesetiaan masyarakat terhadap ideologi bangsa Pancasila. Dengan demikian diperlukan upaya yang dianggap mampu menguatkan identitas nasional masyarakat urban. Internalisasi nilai-nilai budaya masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Mindset masyarakat, nilai-nilai yang berasal dari kehidupan budaya dalam masyarakat lokal, wisdom perlu diinternalisasikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, dan pendidikan. Sehingga dalam implementasinya berbagai aspek kehidupan tersebut dijiwai oleh semangat nilai-nilai hidup bangsa Indonesia. 2. Upaya filterisasi berbagai budaya asing yang dianggap membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia. 3. Pendidikan multikultural untuk menguatkan fondasi setiap individu agar tidak mudah tercerabut akar budayanya. Pendidikan multikultural dapat diperoleh individu baik di sekolah maupun masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kelompok selanjutnya, kelompok keempat dipersilahkan untuk melakukan presentasi kelompoknya. Kelompok 4. Bisa Silahkan dibantu. share screen. Iko. Kirim PPT-nya cepat. Ada di GB. Tunggu. Aduh. Nge-lag HP laptopku. Selain saya, tidak ada yang bisa share screen. Nggak nge-lag laptopku. Saya Tidak bisa aku buka WA-nya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu upaya menumbuh patriotisme dan nasionalisme melalui revitalisasi makna identitas nasional di kalangan generasi muda. Adapun teman kelompok saya, yaitu saya sendiri, Nia Dahniar selaku moderator, Ika Widari Asjum, Yuli Harmita, Muhammad Imran, Denny Karno sebagai pemateri. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, kepada pemateri saya persilahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah bangsa yang besar yang kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya dan keragaman yang lainnya. Kekayaan ini apabila tidak dikelola dengan baik, bukan akan mendatangkan keuntungan bagi bangsa Indonesia, akan tetapi justru menjadi pintu kehancuran apabila tidak dibarengi dengan sikap bijak oleh warga negaranya. Karena warga negara cerminan dari negara sendiri. Sebagai negara berkembang, Indonesia menjadi tujuan utama negara-negara lain untuk mengembangkan produk unggulan mereka, sehingga informasi dan komunikasi tak terbendung lagi masuk ke negara kita, Indonesia. Yang semakin canggih akan menjadikan pintu masuk bagi lahirnya kejahatan. Ketiga, lunturnya kecintaan terhadap budaya sendiri karena terlalu banyak budaya asing yang masuk dan dianggap lebih modern dan bersifat kekinian, serta dianggap lebih mewakili keinginan generasi muda yang mereka menyebutkan dengan istilah kids zaman now. Agar senantiasa terpatri dalam jiwa segenap rakyat dan warga Indonesia, maka timbullah rasa patriotisme dan nasionalisme. Ciri-ciri patriotisme yaitu solider secara bertanggung jawab atas seluruh bangsa. Kemudian patriotisme adalah realistis, artinya patriotisme mau dan mampu melihat kekuatan bangsa dan daya-daya yang dapat merusak bangsa dan bangsanya dan bangsa lain. Kemudian patriotisme bermodalkan nilai-nilai dan budaya rohani bangsa. Kemudian patriotisme adalah rasa memiliki identitas diri, artinya mau melihat dan menerima, mengembangkan watak dan kepribadian bangsa sendiri. Kemudian patriotisme bersifat terbuka, artinya melihat bangsanya dalam konteks kehidupan dunia maupun terlibat dalam dan bersedia belajar. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan bangsa serta rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya. Nasionalisme ini dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan terhadap negaranya dan merendahkan negara lain. Hal ini dikenal dengan chauvinisme. Dan yang kedua, ada nasionalisme dalam arti luas, sikap cinta tanah air dan negaranya, akan tetapi tidak merendahkan negara lain dan menganggap semua negara memiliki derajat yang sama. Peran pemuda dalam suatu negara. Yang pertama yaitu agent of change, yaitu pemuda bertugas untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, perubahan kemanusiaan. Yang kedua, agent of development, yaitu
Pemuda bertugas untuk melancarkan dan melaksanakan pembangunan dalam segala bidang, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Makna identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu bangsa yang membedakan satu bangsa tersebut dengan bangsa lain. Unsur-unsur identitas nasional yang pertama, suku bangsa, dua, agama, ketiga, kebudayaan dan bahasa. Adapun hubungan identitas nasional dengan patriotisme dan nasionalisme. Generasi muda lebih mencintai negaranya, khususnya terhadap berbagai ciri khas yang memiliki oleh bangsa Indonesia berupa identitas nasional, meliputi identitas fundamental, instrumental, dan alamiah. Mampu menumbuhkan jiwa patriotisme dan nasionalisme sehingga para generasi muda memiliki mental yang tangguh dan pendirian yang kuat, memiliki dan bangga akan bangsanya dan melahirkan Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Oleh karena itulah, menjadi tugas kita kemudian untuk terus saling mengingatkan bahwa bangsa kita yang besar ini lahir melalui perjuangan para bapak pejuang dengan pengorbanan dan perjuangan yang sangat panjang agar senantiasa terpatri dalam jiwa segenap rakyat atau warga Indonesia rasa patriotisme dan nasionalisme. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kelompok 5, apakah kelompok 5 sudah siap? Iya, siap. Baik, dipersilahkan kelompok 5. Iya. Apakah PPT dari kelompok kami terlihat? Ya, jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil artikel yang kami ambil berjudul Mengenal Identitas Nasional Indonesia sebagai Jati Diri Bangsa untuk Menghadapi Tantangan di Era Globalisasi. Sebelum kami masuk dalam materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Perkenalkan, saya Tasya Trinita Gavila sebagai moderator, Andi Ahmad Fadil Azari, Awaludin, dan Ratnasari. Pendahuluan, identitas nasional merupakan jati diri suatu bangsa yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Sebagai jati diri suatu bangsa, maka identitas nasional mempunyai ciri khas, pendapat, corak, karakteristik, dan sifat yang dapat membedakan suatu bangsa dari bangsa yang lainnya. Salah satu cara untuk memahami identitas nasional suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan secara umum suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Terdapat faktor yang mempengaruhi identitas suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya, yaitu sejarah, keadaan geografi, demografi, ekologi, kebudayaan, dan watak masyarakat suatu negara bangsa. Metode penelitian, metode yang digunakan dalam suatu studi ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dengan relevan dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Referensi tersebut terdiri sumber primer dan sumber sekunder seperti jurnal,
buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai jenis informasi yang didapatkan dari situs-situs internet. Ada bagian ketiga yang membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama akan membahas tentang mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa. Yang kedua, eksistensi identitas nasional. Yang ketiga, ada tantangan identitas nasional Indonesia di era globalisasi. Dan yang terakhir akan membahas tentang upaya menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa. Dalam rangka mengenal identitas nasional Indonesia sebagai jati diri bangsa, ada beberapa dimensi dalam identitas nasional, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pola perilaku adalah gambaran pola dari perilaku yang tercipta dalam lingkungan sehari-hari, contohnya budaya dan kebiasaan, adat istiadat, norma, ramah tamah, sikap hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Kemudian yang kedua, lambang-lambang adalah suatu yang menggambarkan fungsi dan tujuan negara. Yang ketiga, alat-alat pelengkap adalah sebuah perangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan berupa dalam pembangunan, peralatan, dan teknologi, contohnya masjid, gereja, teknologi transportasi, pakaian adat, dan senjata adat, dan lain sebagainya. Yang keempat, alat-alat pelengkap adalah sebuah perangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dan keinginan berupa dalam pembangunan, peralatan, dan teknologi, contohnya masjid, gereja, teknologi transportasi, pakaian adat, dan senjata adat, dan lain sebagainya. Kemudian, eksistensi identitas nasional. Identitas nasional dibentuk berdasarkan kesepakatan dari suku bangsa yang sudah ada di Indonesia. Keberadaan identitas nasional karena adanya perbedaan etnis, ras, agama, bahasa daerah, dan budaya antara golongan yang mempunyai ciri khas dan dapat diakui secara bersama oleh bangsa Indonesia sebagai bentuk dari identitas nasional. Faktor-faktor sebagai pembentuk identitas nasional adalah primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, kelembagaan sejarah, dan perkembangan ekonomi. Tantangan identitas nasional Indonesia di era globalisasi. Kehadiran globalisasi di tengah kehidupan masyarakat dunia, termasuk Indonesia, tentunya memberikan dampak positif maupun negatif. Salah satu dampak positif dari adanya globalisasi ialah mudahnya masyarakat dalam mencari informasi atau fenomena yang terjadi di seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Dampak negatif dari adanya globalisasi munculnya tantangan terhadap identitas nasional Indonesia. Tantangan terhadap identitas nasional Indonesia tersebut seperti memudarnya sikap gotong royong yang menjadi nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme. Hedonisme adalah suatu pandangan hidup yang mengutamakan kesenangan dan kepuasan. Lunturnya sikap sopan santun. Upaya menangani tantangan identitas nasional bagi bangsa Indonesia. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pada kehidupan sehari-hari. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme dengan melakukan berbagai upaya seperti mempelajari dan melestarikan budaya lokal, lebih bangga menggunakan dan mencintai produk-produk lokal, membaca buku-buku tentang perjuangan para pahlawan, mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dan membawa harum nama Indonesia hingga ke internasional sesuai dengan kemampuan dan passion kita. 3. Mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan dengan cara mempererat tali silaturahmi
dengan orang lain. Dengan begitu, masyarakat dapat meninggalkan sikap individualisme yang telah dibawa oleh budaya asing. 4. Memanfaatkan situs jejaring sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan lainnya sebagai tempat edukasi mengenai kepariwisataan daerah. Kesimpulan dari artikel yang kami dapat yaitu di era globalisasi masyarakat di setiap negara dapat dengan mudahnya mencari dan mengetahui informasi dan fenomena yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Namun di sisi lain, kehadiran globalisasi juga memberikan dampak negatif bagi bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dampak tersebut berupa tantangan terhadap identitas nasional, seperti kemunculan hedonisme, lunturnya semangat nasionalisme dan patriotisme, memudarnya sikap gotong royong, dan lunturnya sikap sopan santun. Tantangan tersebut perlu diatasi oleh masyarakat Indonesia. Jika tidak, maka keamanan bangsa dan negara serta kesatuan dan persatuan akan terancam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, kita sudah sampai di penghujung presentasi. Saya akan membuka sesi tanya jawab dengan minimal 1 pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Ya, Andi Muhammad Fadil Aksa. Ini pertanyaannya bisa dikhususkan untuk kelompok atau bagaimana? Maksudnya? Pertanyaannya dikhususkan untuk per kelompok atau untuk semua? Untuk semua saja. Yang pada terjadi. Bisa juga ya sebenarnya per kelompok, terserah ya. Karena tidak ada aturan pertanyaannya. Bertanya mau Fadil. Yang pada pertanyaan daripada tidak ada. Untuk yang menyinggung identitas nasional tadi, kan ada yang beberapa yang menyinggung tentang upaya mempertahankan identitas nasional. Ada beberapa upaya. Pertanyaan saya, apakah itu efektif di era zaman sekarang ini dilihat dari kehidupan anak muda zaman sekarang? Jika iya, mengapa, dan jika tidak juga mengapa? Bagaimana efektivitasnya menurut pertanyaanku? Baik, terima kasih. Selanjutnya Rasmi Astini. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Mungkin hampir searah pertanyaanku sama Fadil Aksa, yaitu bagaimana bentuk pelestarian kebudayaan sebagai identitas nasional, upaya pelestarian kebudayaan sebagai identitas nasional pada era sekarang ini, baik dari segi pemerintah maupun upaya Anda sendiri. Jadi demikian pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi terkhusus ini pertanyaanmu ke kelompok berapa begitu atau enggak? Terkhusus gitu karena kelompok 2 yang membahas mengenai identitas nasional. Mungkin kelompok 2 tapi kelompok 2, kelompok 4 dan kelompok 5 yang membahas identitas nasional. Tapi yang membahas tentang kebudayaan kelompok 2. Yang bahas kita di tentang faktornya kelompok 5. Jawab. Kelompok 2. Dipersilahkan untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Baik, kelompok 5 dan kelompok 2 memiliki pertanyaan masing-masing. Silahkan jawab.
Baik, Nur Fadila Mansur, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rasmiasti ini. Bagaimana upaya pelestarian kebudayaan sebagai identitas nasional, baik dari segi upaya pemerintah maupun kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang itu semua budaya yang lahir dan tumbuh berkembang di Indonesia itu dapat diartikan sebagai identitas bangsa, mengingat bahwa dalam setiap hasil budaya tersebut terdapat nilai-nilai dari kearifan lokal masyarakat Indonesia. Nah, salah satu yang menjadi kebudayaan Indonesia adalah batik. Nah, awalnya seni batik ini hanya terdapat di daerah atau lingkungan keraton. Namun pada saat ini, batik sudah ditetapkan sebagai Indonesian Cultural Heritage, yaitu warisan budaya yang tak benda oleh United Nations Education atau UNESCO, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, kebudayaan Indonesia pada era saat ini telah terpengaruh oleh budaya luar, sehingga arus globalisasi di mana masyarakat saat ini lebih memilih dan menyukai budaya luar atau bahkan membangga-banggakan budaya luar. Nah, hal tersebut terpengaruh terhadap identitas nasional. Nah, bagaimana upaya kita yaitu dengan tetap mengedepankan budaya kita Indonesia, yaitu batik atau yang lainnya, namun tetap namun bisa menyukai barang-barang dari luar, seperti itu. Rasmiasti ini bagaimana? Setuju? Terima kasih jawabannya, diterima. Bagaimana dengan pertanyaannya, Fadil Aksa? Kayaknya lebih terkhusus ke kelompok 5 yang baru-baru sudah menjelaskan tadi. Baik, kami dari kelompok 5 akan menjawab pertanyaan dari saudara Fadil Aksa. Pertanyaannya, apakah efektif upaya yang disebutkan tadi di era sekarang? Menurut kelompok kami, upaya-upaya yang kami sebutkan tadi di dalam PPT hasil diskusi kami sudah efektif, terutama di era global sekarang ini. Misalnya, pada zaman sekarang banyak juga anak-anak muda yang sudah mempelajari atau melestarikan budaya-budaya lokal atau dalam situs jaring sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook. Banyak juga anak-anak muda sudah melewati itu, udah memperkenalkan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, begitu. Bagaimana saudara Fadil Aksa? Oke. Baik, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk diskusi kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pergerakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tidak dimaafkan. Waalaikumsalam.